Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdlatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas praktek konseling 2. Di sini saya akan membuat video edukasi mengenai tentang konseling behavioristik. Silahkan disimak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih konseling behavioristik itu. Nah, konseling behavior atau konseling behavioristik adalah salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu, serta untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Nah, secara umum, adapun tujuan dari konseling behavioristik ini yaitu menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui sebuah proses belajar sehingga perilaku yang tidak seharusnya dapat dihilangkan. Nah, itu merupakan tujuan dari konseling behavioristik. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai biografi tokoh-tokoh dari pendekatan behavioristik ini. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Nah, Edward Lee Thorndike ini lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1874. Dia adalah seorang psikolog yang berkebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Universitas Columbia. Karyanya di bidang psikologi, perbandingan dan proses pembelajaran menghasilkan teori koneksisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan yang modern. Dia juga bekerja di bagian pengembangan sumber daya manusia di tempat industri seperti ujian dan pengujian karyawan. Nah, setelah mendapatkan gelar PhD-nya dari Columbia pada tahun 1898, Thorndike sempat menjabat sebagai asisten profesor pedagogi. Nah, di sini dia terus menghabiskan sisa hidupnya atau sisa karirnya sampai pada tanggal 9 Agustus 1949 dia mengembuskan nafas terakhirnya. Yang kedua ada B.F. Skinner. Nah, Skinner ini lahir di Susquehanna, Pennsylvania. Nah, pada masa kuliahnya dihabiskan di Hamilton College di New York dan lulus dengan gelar bahasa Inggris. 2 tahun setelah kelulusannya, dia menjadi penulis dan pada tahun 1928 dia melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa pasca sarjana Fakultas Psikologi di Universitas Harvard. Dia berhasil meraih gelar PhD-nya selama 3 tahun. Nah, pokok pemikiran pada tokoh behaviorisme Skinner ini yaitu ada pengkondisian peran milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan. Maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengkondisian dan peniadaan perilaku peran ini. Skinner wafat pada tahun 1990 dikarenakan dia mengidap penyakit leukemia. Selanjutnya tokoh ketiga ada Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925 dan ia wafat pada tanggal 26 Juli 2021 di California. Nah, ketika lulus SMA dia bekerja bersama kelompok pekerja konstruksi wilayah Yukon yang memperbaiki lubang-lubang jalan raya Alaska. Bandura mendaftarkan dirinya di Universitas British Columbia di Vancouver, di mana dia mengambil mata kuliah psikologi. Walaupun dia hanya ditawarkan dalam mata kuliah ini, ternyata dia merasa bahwa dirinya menyukai bidang itu atau dirinya menyukai bidang psikologi. Nah, dan memutuskan untuk meneruskannya. Nah, pada tahun 1952 akhirnya Bandura mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Iowa. Kemudian dia terus meneliti karirnya di Universitas Stanford.
Selanjutnya, tokoh yang keempat ada Ivan Petrovich Pavlov atau sering dikenal dengan Pavlov. Nah, Pavlov dilahirkan di kota Ryazan di Rusia Tengah pada tanggal 14 September 1849 dan ia wafat pada tanggal 27 Februari 1936. Sebagai anak tertua dari 11 bersaudara, ayahnya adalah seorang pendeta di desa. Posisi dalam keluarganya membuat Pavlov ini harus berusaha dan bertanggung jawab, dorongan untuk bekerja lebih keras pada usia dini. Nah, Pavlov menikah dengan Serapina pada tahun 1881. Pavlov ini dikenal sebagai orang yang sangat temperamental. Dia sering meluapkan kemarahannya dalam ucapan-ucapan kritik pedas kepada periset-perisetnya. Pavlov juga termasuk salah satu dari sedikit ilmuwan Rusia yang membolehkan perempuan dan orang Yahudi berada di laboratorium miliknya. Dia bersikap netral dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan Rusia lainnya. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja sih kriteria dari pribadi sehat menurut teori behavioristik. Pribadi sehat dalam pandangan teori behavioristik ini sebagai berikut, atau yang pertama ada dapat merespon stimulus yang ada di lingkungan secara tepat. Yang kedua, tidak kurang dan tidak berlebihan dalam tingkah laku yang pastinya memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, mempunyai derajat kepuasan yang tinggi atas tingkah laku atau bertingkah laku dengan tidak mengecewakan diri serta lingkungannya. Dan yang keempat, ada dapat mengambil keputusan yang tepat atas konflik yang dihadapinya. Dan yang kelima, ada pastinya yang lebih penting itu mempunyai self control yang memadai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja sih pribadi tidak sehat atau pribadi yang bermasalah menurut teori behavioristik. Yang pertama, tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua, tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Yang ketiga, tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan yang tepat. Yang keempat, ada ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan masalah dengan lingkungannya. Yang keempat, ada tingkah laku yang kelima, ada tingkah laku yang tidak wajar menurut standar nilai yang kemudian menimbulkan konflik-konflik dengan lingkungannya. Dan di sini saya akan membahas mengenai teknik-teknik dalam pendekatan konseling behavioristik. Karena kita tahu bahwa teknik dalam pendekatan behavioristik ini sangat banyak, jadi saya memilih satu, yaitu latihan asertif. Adapun kenapa alasan saya memilih latihan asertif ini, karena kita tahu bahwa banyaknya individu-individu yang sangat sulit untuk menyatakan diri bahwa tindakan yang dilakukannya ini sudah layak atau benar. Nah, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan secara rinci bagaimana latihan asertif itu. Nah, teknik ini digunakan untuk melatih klien atau konselor yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya ini sudah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan kata tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lain. Juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah strategi latihan asertif. Nah, latihan asertif menggunakan prosedur-prosedur bermain peran, kecakapan pergaulan atau bergaul yang baru akan diperoleh sehingga individu-individu diharapkan mampu belajar untuk mengungkapkan perasaan-perasaan mereka secara lebih terbuka. Langkah-langkah atau strateginya, yang pertama ada rasional strategi, yaitu konselor memberikan rasional atau maksud penggunaan strategi. Konselor memberikan overview tahapan-tahapan implementasi strategi. Yang kedua ada identifikasi persoalan yang menimbulkan permasalahan. Nah, maksudnya itu konselor meminta klien atau konseli untuk menceritakan secara terbuka permasalahan yang dihadapi dan sesuatu yang dilakukan atau dipikirkan pada saat permasalahan itu timbul. Yang ketiga ada membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta
mengeksplorasi target. Konselor dan konseli membedakan perilaku asertif dan perilaku tidak asertif serta menentukan perubahan perilaku yang diharapkan. Ada bermain peran, pemberian umpan balik serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Yang kelima ada melaksanakan latihan dan praktik. Yang keenam ada mengulangi latihan, dan yang ketujuh ada memberikan tugas rumah dan tindak lanjut. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknik latihan asertif ini. Yang pertama, kelebihannya pastinya pelaksanaannya yang cukup mudah. Yang kedua ada penerapannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan seperti relaksasi ketika individu lelah dan merasa jenuh ketika berlatih. Kita dapat melakukan relaksasi supaya menyegarkan individu itu kembali. Yang ketiga ada pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Dan selanjutnya situ saya akan membahas mengenai kelemahan pelatihan asertif akan tampak pada yang pertama, meskipun sederhana namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini juga tergantung dari kemampuan individu itu sendiri. Dan yang kedua ada bagi konselor yang kurang dapat mengkombinasikan dengan teknik lainnya, pelatihan asertif ini pasti lebih akan kurang tepat atau kurang dapat berjalan dengan baik atau bahkan membuat jenuh dan bosan bagi konseli itu sendiri. Kalian bisa lihat dari gambar-gambar di samping. Berikut ada banyak cara-cara, ada seperti kalimat tuduhan, ada kalimat asertif, ada tips-tips menerapkan perilaku asertif dan gambar-gambar lainnya. Nah, itu tadi merupakan video saya mengenai edukasi tentang pendekatan konseling behavioristik. Saya harap dari penjelasan saya dapat diambil atau dipelajari mengenai tokoh-tokoh, mengenai pribadi sehat dan tidak sehat, dan mengenai teknik yang digunakan dalam konseling behavioristik, yaitu latihan asertif. Cukup sekian, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.